Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'adil darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafaati barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبته وما يتوفنا على ملتهم ويأكلنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفضل إلى شيخ إبراهيم الباني ثم إلى صاحب الشلاقي صالح بن عمر دارا ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن عطاس ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musannifil kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal su'aluna summa adzabul qabri na'imuhu wajib ba'tsil hasyri. Pertanyaan malaikat kepada kita, kemudian azab kubur serta nikmatnya kubur adalah wajib untuk diimani. Begitu juga dengan hari kebangkitan di padang mahsyar. Itu makna terjemahnya. Maknanya semua manusia yang mukmin ataupun yang kafir semuanya akan ditanya oleh malaikat. Malaikat yang nanya namanya Munkar dan Nakir. Jadi enggak terkecuali tuh, semua merata. Artinya Enggak ada pengecualian. Oh, ini orangnya muslim, ditanya kafir? Enggak. Mau kafir, mau mukmin yang sudah baligh, yang sudah taklif, yang sudah mukallaf, sudah terkena perintah, maka ketika dia mati akan ditanya oleh malaikat. Walaupun matinya itu baru ngimpi keluar mani, belum sempat mandi, mati, ditanya. Karena sudah dihitung mukallaf, gitu. Sudah baligh namanya. Atau baru usia 15 tahun, mati, ditanya oleh malaikat. Nah, yang di bawah itu nggak ada pertanyaan, karena baligh ini kan macam-macam. Ada yang maksimalnya, pokoknya minimalnya 9 tahun. Kalau belum 9 tahun ya belum dihitung baligh.
bisa sampai lebih, dan maksimalnya berapa? 15 tahun. Jadi mau itu orang kafir, mau itu orang beriman, kalau dia mati pasti akan ditanya oleh malaikat. Juga akan adanya siksa kubur atau nikmat kubur, itu pasti terjadi pada kita, dan itu harus kita meyakininya. Tidak boleh kita mengingkari hal tersebut, karena termasuk bagian dari iman pada perkara yang gaib, termasuk iman kepada hari akhir, adanya kebangkitan. Itu pula manusia akan nanti setelah mati dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu semuanya wajib diimani. Untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dilakukan perhitungan, untuk dihisab tentang amal-amal kebaikannya, amal keburukannya. Kalau dia ketika dihisab nanti kok banyak amal baiknya, maka akan dimasukkan surga. Ketika dihisab kok banyak amal jeleknya, maka terserah Allah. Kalau Allah memberikan karunia, mengampuni, akan masuk surga. Kalau Allah akan mengadilinya, maka dia akan masuk neraka sesuai dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus meyakini tanpa pernah kita ragu, gitu loh. Ya, setiap orang mukmin harus meyakini itu pasti terjadi. Mati pasti terjadi, setelah mati akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, pasti terjadi, akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur pasti terjadi, kemudian dibangkitkan kembali juga pasti terjadi. Jadi semua orang mukmin wajib meyakini hal tersebut. Lalu yang ditanya oleh malaikat, yang bagaimana? Yang matinya bagaimana saja? Mau itu matinya normal, mau matinya hancur, mau matinya dimakan binatang buas, mau matinya itu kebakar, matinya kena bom, tenggelam, semua pasti ditanya oleh malaikat. Bukan hanya yang dikubur saja, gitu loh. Kan orang taunya malaikat bertanya sebagai pertanyaan di dalam kubur. Lah yang enggak dikubur gimana? Ditanya enggak, ntar bebas. Enggak ada yang bebas, enggak ada, semuanya akan ditanya. Walaupun jasadnya hancur, walaupun jasadnya rusak, walaupun dia dimakan binatang buas, tetap akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dinamakan malaikat Munkar dan Nakir, kenapa kok namanya malaikat Munkar Nakir? Ini cerita hikmah namanya. Di antaranya adalah karena wajahnya menakutkan, menyeramkan. Disebutkan wajahnya hitam pekat, suaranya menggelegar bagaikan petir, mengagetkan. Mulutnya mengeluarkan api ketika membuat sebuah pertanyaan. Ini keadaan malaikat Munkar Nakir ketika bertanya kepada orang-orang yang kafir.
Adapun ketika malaikat munkar nakir bertanya kepada orang-orang mukmin, maka akan punya wajah yang rupawan, menyenangkan hati, dan perkataannya sopan. Ini yang diberitakan oleh para ulama sesuai dengan apa yang diberitakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam suatu kejadian tentang ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau ketika ketemu malaikat munkar nakir yang katanya sudah rupawan, sopan, dia masih jadi orang yang kaget, terkejut dengan kedatangan malaikat munkar nakir. Coba, ini Sayyidina Umar ini pemberani loh. Gak ada takutnya sama ada demit setan genderuwo. Begitu ketemu malaikat masih kaget. Setelah ditanya lengkap dijawab, Sayyidina Umar ngasih pesan, tolong ente kalau nanti datang lagi ke orang mukmin rupanya jangan begini, tolong yang lebih. Kan malaikat itu kan bisa merubah-rubah keadaannya gitu loh. Nah, itu malaikat dirubah sedemikian rupa baiknya itu masih ngagetin gitu maksudnya. Jadi tolong nanti kalau datang lebih bagus lagi merubah, jangan sampai bikinkan. Itu yang mendengar pertanyaan, yang mendengar percakapannya Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, pokoknya begitu dikubur, saya mau di sini mau dengar Umar jawabnya apa nanti coba. Begitu selesai begitu, apa kata Ali? Umar ini membela Islam gak hanya pada masa hidupnya, bahkan matinya pun masih belain orang Islam. Ya, wasiat agar nggak bermuka serem kan namanya belain kita. Biar ente nggak kaget kayak dia. Kalau dia kaget, paling pemberani. Nah kalau ente pingsan lagi, mati lagi. Nah terus bagaimana pertanyaan malaikat? Pertanyaan malaikat harus diimani. Yang ditanya bukan hanya ruhnya saja dan bukan hanya jasadnya saja, tapi yang ditanya adalah ruh dan jasadnya. Maka Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasad. Setelah ruh dicabut, kemudian dikembalikan lagi ke jasad untuk ditanya oleh malaikat, hingga dia akan bisa menjawab pertanyaannya malaikat. Sebagian ulama mengatakan, oh yang dikembalikan itu sebagian jasadnya aja yang dihidupkan. Artinya yang butuh untuk bisa menjawab, enggak semua jasadnya yang dihidupkan. Artinya mau sebagian, mau seluruhnya, wajib kita imani bahwa yang nanti akan ditanya adalah ruh dan jasad. Jadi walaupun hancur, walaupun terbakar, walaupun di perutnya hewan, Allah mampu menjadikan kembali jasadnya dan membuat dia bisa menerima pertanyaannya malaikat. Gimana caranya, Beb? Nggak usah kamu pikirin maksudnya. Nanti nggak usah mikirin gimana caranya, kamu suruh iman doang bahwa pasti akan ada pertanyaan. Makanya kan ada orang-orang yang begitu mati nggak usah dikubur lah, dibakar aja. Mau dibakar kayak jadi abu, dianyutin ke laut, nggak ada ceritanya, terus bebas begitu aja dari pertanyaan malaikat, nggak ada, semuanya akan ditanya oleh malaikat. Pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan malaikat itu berbahasa masing-masing. Walaupun ada yang mengatakan berbahasa Arab. Makanya kan kalau ada orang mati ditalkin pakai bahasa Arab gitu loh. Tapi pendapat yang masyhur
Dia akan ditanya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Yang Indonesia ya Indonesia, yang Arab ya Arab, yang Inggris ya Inggris. Makanya buku talqinnya jangan pakai bahasa Arab, lu pakai bahasa Inggris. Buku talqinnya pakai bahasa Inggris. Ini pendapat yang paling masyhur. Jadi masalah pertanyaan dengan bahasa apa ulama khilaf. Ada bahasa ini, ada bahasa ini. Tapi yang jelas ditanya tidak dengan bahasa Suryani gitu. Bahasa Suryani repot. Ente mesti ngaji sama Kamakoli ente. Nanti apa fungsinya ngaji bahasa Suryani? Oh, malaikat pakai bahasa Suryani, kata siapa? Ya, nggak ada pendapat begitu, nggak ada. Terus pertanyaan tersebut dilakukan selama 3 hari. Dan berulang-ulang hingga 3 kali pertanyaan. Hari ini ditanya, besok ditanya, besok lagi ditanya. Nah, kalau pertanyaan kok berulang-ulang itu kan nggak terus jawabnya segitu doang gitu loh. Kalau pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka wa ihwanuka, ini nggak butuh 10 menit juga selesai jawab begitu mah. Kok sampai berkali-kali dan butuh 3 hari. Kata pendapat yang lain, jika yang ditanya itu orang mukmin, maka pertanyaan diajukan selama 7 hari. Sedangkan jika yang ditanya itu orang kafir, diajukan selama 40 hari. Nanyain apa 40 hari ini? Apa ditanya man rabbuka nggak tahu, tanya lagi man rabbuka nggak tahu, sudah nggak tahu mau tanya lagi, nggak tahu tanya lagi. Ini ulama berbeda-beda pendapat tentang masa lamanya pertanyaan. Adapun hal yang akan ditanya adalah seputar 2 kalimat syahadat. Ini yang lama gitu loh. Bukan cuma namanya doang, man rabbuka Allahu rabbi, selesai. Enggak, yang tanya adalah tentang maknanya 2 kalimat syahadat. Ini yang lama gitu loh. Ini pertanyaan malaikat seperti itu. Ada pula yang mengatakan yang ditanya masalah keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentang ketauhidannya. Bagaimana tentang pengetahuan kamu tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanya terus hari-hari, tanya lagi hingga bisa sempurna dalam pertanyaan. Maka dikisahkan kan dalam pembukaan kitab Sanusi itu ada dikisahkan bahwa ada seorang yang alim, dia meninggal, kemudian dia ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab. Tapi ketika dia ditanya lagi, apakah kamu belajar kitab Tauhid, ngerti ini dari pelajarannya Imam As-Sanusi? Dia menjawab bukan, maka dia masih dipukul oleh malaikat. Ini dalam kisah hikmah katakan, kenapa kau masih dipukul? Karena sudah menjadi kesepakatannya para ulama. Jadi kita ini ngambil hukum yang pertama dari Quran disambung lagi pakai hadis. Hadis disambung pakai ijma'nya para ulama, disambung pakai kiasnya ulama. Jadi kalau ada orang kok mengingkari ijma, juga sebuah kesalahan gitu loh. Jadi bukan hanya yang penting kan saya tahu bisa jawab, enggak itu. Nah, terus gunanya ulama ijma buat apa gitu loh. Kalau kamu berjalan tanpa
ijma'nya para ulama. Kayak kamu ngerti fikih tapi nggak pakai imam madhab gitu. Terus dari mana kamu ngerti fikih? Oh, saya mau cari sendiri. Ya kalau kamu cari sendiri pakai madhab sendiri, bikin madhab sendiri, cari pengikut. Oh enggak, ini saya cari sendiri buat saya. Oh, berarti meninggalkan ijma'nya para ulama. Jadi pertanyaan ini seputar bagaimana pengetahuan kamu tentang keesaannya Allah. Nah, sekarang ini orang udah terlena dari ngaji tauhid, udah jarang dari memperdalam ilmu tauhid. Dampaknya orang-orang itu menjauhi ilmu tauhid, nggak ngaji tauhid, nggak belajar ilmu akli, nggak belajar berpikir. Dampaknya apa? Dampaknya muncul orang-orang yang pertama, keimanan kepada Allah itu cukup pakai Quran dan hadis. Nggak perlu berpikir lagi. Apa yang ditulis Quran, yang ditulis di hadis, ya wajib kita imani. Maka muncullah paham-paham Wahabi. Semua sifat-sifat Allah yang ditulis di Quran, di hadis, wajib kita imani. Termasuk sifat apa? Allah bersemayam, Allah bertangan, Allah tertawa, Allah gembira, Allah murka. Itu wajib kita imani sifat-sifat itu, walaupun nanti masuknya sifat fi'ilnya Allah gitu. Nah, kalau sifat fi'ilnya Allah ada banyak, bedanya sama kita apa? Kalau kita kan iman sifat fi'ilnya Allah berapa? Sifat perbuatan Allah hanya satu gitu loh. Sifatnya ada dua. Allah menciptakan tidak dengan kewajiban dan tidak dengan kemustahilan. Allah menciptakan tidak mengambil keuntungan. Lah perbuatannya ya menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Gak ada perbuatan Allah tertawa, gembira, riang. Sampai nanti wajib mengimani Allah punya kaki. Tapi kakinya nggak seperti kaki kita. Pokoknya Allah punya kaki, kakinya itu jangan ditanya kayak apa. Pokoknya wajib diimani ada kaki, ada tangan, bersemayam. Tertawanya Allah kayak apa? Bid'ah. Nanya, bid'ah. Gembiranya Allah kayak apa? Nanya, bid'ah. Jadi wajib iman tanpa kaif, tanpa boleh tahu bagaimana gitu loh. Karena kata dia kan tertawa itu sudah bisa dipahami. Kalau udah bisa dipahami nggak usah ditanya. Kalau udah bisa paham gua nggak nanya gitu dong. Hah? Maka Imam Malik mengatakan kan ini mereka mengambil pendapatnya Imam Malik tentang masalah apa? Bersemayam gitu loh. Kata Imam Malik, bersemayam itu sudah dipahami, wajib diimani dan itu dipahami. Bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Kenapa? Kenapa kok sahabat nggak ada yang nanya? Karena sahabat paham bahwa Allah itu mustahil bersemayam, gitu loh. Sahabat paham takwil, hingga sahabat nggak pada nanya. Lah kalau sifat ini, kalau bersemayam dijadikan sifat Allah, ya orang nanya jadinya dong. Kalau tertawa jadi sifat Allah, ya orang nanya jadinya. Kalau senyum jadi sifat Allah, orang nanya. Maka untuk bisa memahaminya harus ditakwil. Wa kullu ma auhama tashbiha awilhu aw fawwid wa rumitan ziha. Semua sifat-sifat yang ada pada Allah, kalau sifat itu kok ada keserupaan dengan makhluk, maka harus ditakwil. Ketika kita mentakwil, kata mereka Wahabi apa? Taktil. Kamu menolak sifat Allah.
Jadi kita ini kalau ahli ta'wil disebut ta'til. Orang-orang menolak sifat Allah. Jadi mereka menerima sifat Allah tanpa ditakwil, tanpa di kaif. Pokoknya Allah tertawa gitu ya. Tertawanya gimana? Nggak ngerti pokoknya. Nah, kita kan tertawa itu sifat makhluk gitu loh. Hingga apapun yang mendekati keadaan makhluk bagi Allah harus kita hilangkan. Jadi orang-orang Wahabi ini menolak kita itu nggak boleh mengambil kias, nggak boleh mentakwil hingga membuat sifat itu menjadi tanzih bagi Allah, nggak boleh. Bagi dia adanya kias itu hanya kias aulawi. Kias aulawi itu begini, kalau makhluk dengan sifat itu menjadi sempurna, maka Allah lebih layak dengan sifat itu. Kalau makhluk dengan sifat itu menjadi hina, maka Allah lebih tidak boleh punya sifat itu. Ini parah ini makna ini. Kalau makhluk dengan sifat itu menjadi sempurna, maka Allah lebih layak dengan sifat. Laki-laki sempurna dengan kejantanannya. Apa Allah jantan juga gitu? Hah? Laki-laki yang nggak sempurna, yang nggak jantan sempurna nggak? Laki-laki yang nggak berdiri itu sempurna nggak? Apa Allah begitu? Ini takwil yang nggak beres gitu loh. Manusia dengan sifat itu menjadi sempurna, maka Allah lebih layak dengan sifat itu. Nah, gimana ukurannya coba? Manusia punya hati. Kalau ada orang tukang bunuh, tukang tembak orang, ini orang nggak punya hati. Maka manusia yang punya hati jadi sempurna. Apa Allah begitu? Ini jadi apa? Dia mengambil manhaj untuk mengenali ketuhanan, nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, jadinya begitu gitu. Makanya di dalam ilmu tauhid kita harus tahu bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah yang menjadi jalan pengikutnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, punya metode mengenali Allah harus dengan jalan wajib, mustahil, jaiz. Enggak hanya mengenali Allah dengan Quran dan hadis. Walaupun kita mengimani semua yang ada di Quran, semua yang ada di hadis, tapi apabila ada sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah, yang kemudian menyerupai makhluk, harus ditakwilkan. Takwil itu maknanya dijauhkan agar pikiran kita itu bersih gitu loh. Nggak punya pemahaman tentang makna itu kepada Allah, karena makna itu harusnya tetap ada pada makhluk. Turun, naik, gimana Allah turun jangan ditanya, pokoknya Allah wajib punya sifat. Gimana coba? Kalau kamu mentakwil atau membuang sifat turun ini, kamu taktil, menghilangkan sifat. Jadi masalah ketauhidan yang pertama, ketika orang nggak lagi mengajarkan ilmu tauhid, nggak lagi mengajarkan berpikir ala Asy'ariyah, ala ahli sunnah, akan muncul orang-orang yang seperti Wahabi. Yang kedua, akan muncul lagi kelompok-kelompok yang namanya kelompok kasyafiyah. Iman cukup dengan kasyaf. Kasyaf ini parah. Kasyaf ini dianggap tingkat untuk iman kepada Allah yang paling tinggi. Kalau orang berkenal Allah harus pakai berpikir, masih belum tinggi imannya. Kasyaf kayak apa contohnya? Hukum adi yang dikatakan pasti menurut hukum adi, kata hukum akal apa? Jaiz. Nah, kasyaf beda lagi. Yang mustahil kata hukum akal,
kata kasyaf boleh. Coba apa nggak serem itu? Mustahil akli kata orang kasyaf jadi jais. Coba apa nggak serem ini? Jadi orang-orang yang mengandalkan hatinya, perasaannya untuk mengenal Allah, pokoknya nyaman, merasakan kehadirannya, tentram. Itu. Nah kalau cuma tentram, tenang, orang-orang Buddha lebih tentram, tenang. Wiridnya malah pakai batok doang, tok. Berhari-hari tenang, merasakan apa begitu kenal Tuhan maksudnya. Jadi ketika ilmu ini sudah nggak diajarkan, sudah mulai ditinggalkan, maka akan bermunculanlah orang-orang yang menggunakan paham-paham apa seperti bahasa Suryani. Apa tadi namanya? Makoli. Mungkar Nakir alaihi masalam mengajukan pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan tanpa menghormati yang ditanya. Yang tugasnya nanya. Mau siapa yang hadir juga ditanya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Oh saya muridnya si Anu nggak ada urusan. Oh saya anaknya si Anu nggak ada urusan. Pokoknya kalau tugasnya nanya ditanya udah nggak ada terus. Karena manusia masuk kubur modalnya apa? Kafan sama putih semua. Makanya kalau pengen nggak ditanya, kafannya pakai kafan yang bekas. Dan nggak ditanya. Ada lagi, malaikat akan menanya nanti kalau orang-orang sudah pada pulang dari kubur. Kalau masih dikubur dia nggak akan ditanya. Makanya ada tuh kiai-kiai yang kuburannya nggak pernah sepi sampai sekarang belum apa lagi yang begitu. Itu Sayyidina Ali buktinya kan dikubur tidak pernah ditanya aja nggak ada urusan. Nanti pertanyaan mau ente balik nggak balik, mau nginep di situ sekalian nggak ada urusan sama malaikat. Malaikat mah nanya aja nggak ada urusannya. Maka apa yang akan ditanya diantaranya adalah akan mengatakan apa pendapatmu tentang laki-laki ini. Malaikat akan menunjukkan fotonya seseorang. Coba. Makanya kita itu pengen sampai ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Biar kita bisa tahu, saya kenal, begitu. Coba, kamu kenal nggak laki-laki ini siapa? Nah, kalau nggak kenal ya sudah hatam sudah. Ini yang dikhawatirkan. Ini sebagian ulama mengatakan itu diantara beberapa pertanyaannya malaikat. Nggak cuma nanya, kamu kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Bagaimana sifatnya? Sampai ada yang mengatakan dengan bawa surahnya, gambarnya. Kenal nggak ini siapa? Orang mana ya? Tahu saya. Nggak repot kan? Maka kata ulama, pertanyaan kubur inilah yang dinamakan fitnah kubur. Ya, fitnah atau ujian terbesar manusia ketika ditanya masalah itu. Artinya kalau nggak bisa jawab, maka akan menjadi bahaya yang akan membawa dampak dia mendapatkan siksa di dalam kubur. Lagi mengatakan bahwa di alam kubur itu sudah nggak ada ujian. Di akhirat sudah nggak ada ujian. Ujian cuma di dunia.
Kan sudah bukan mukalaf lagi, diuji apanya bukan mukalaf. Lah, pertanyaan malaikat itu dikubur itu adalah bentuk penggambaran keadaan kamu di dunia. Kalau di dunia kamu kok punya ilmunya semua, di sana ya beres semua, gitu loh. Bukan nanti diuji lagi, maksudnya ujian cuma ada di dalam dunia. Kalau kamu di dunia kok ngaji, kenal sifat Allah, kenal sifat Nabi, ya di sana ketika dijawab, tanya, yang jawab semua gampang. Ada pula yang mengatakan, oh, ada fitnah lagi yang lebih besar lagi. Apa diantaranya? Adalah hadirnya iblis di saat akan diajukannya pertanyaan kubur. Iblis itu nggak lihat malaikat. Jadi ketika nongol, mau ada malaikat, dia juga nggak ngelihat gitu loh. Malaikat lihat iblis, iblis nggak lihat malaikat. Jadi ketika kamu dikubur, iblis datang, ya santai-santai aja iblis. Kalau lihat malaikat ya kabur dia. Apa perkataan iblis? Hei manusia, karena waktu di dunia kamu patuh sama saya, maka sekarang juga patuhi saya. Jika nanti kamu ditanya sama siapa, nggak tahu dah. Kalau kamu ditanya, nggak ngomong dua orang ini kan enggak, dia nggak ngelihat. Kalau kamu ada pertanyaan ditanya, ketika ditanya siapa Tuhanmu, tunjuk saya. Itu fitnah yang luar biasa. Maka kamu nggak usah khawatir lagi, aku akan selalu menemanimu, menjagamu, mengamankan kamu ketika ada yang bertanya. Ini fitnah luar biasa ini. Ketika di dunia kita nggak pernah tahu sifat-sifat Allah, haknya Allah apa, yang mustahil bagi Allah apa, yang wajib apa, yang jaiz apa, ini mungkin jadi fitnah yang besar untuk kita. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari fitnah-fitnah yang demikian, hingga kita selamat bisa jawab semua pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir alaihi wassalam. Maka berhati-hatilah kalian semua, takutlah kepada Allah dan mohon perlindungan dari Allah atas fitnahnya kubur. Ini berat-beratnya keadaan, artinya amal yang kita kerjakan jadi akan sia-sia seluruhnya dengan tidak sanggupnya kita menjawab semua pertanyaan di dalam kubur. Adapun orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, diantaranya adalah para nabi. Artinya nggak semua orang akan ditanya nih, gitu loh, maksudnya loh. Artinya kan tadi semua orang akan ditanya, nggak ada orang-orang khusus yang dikecualikan. Mereka nggak akan ditanya oleh malaikat. Sahabat aja ditanya jawabnya lain-lain. Ada sahabat ditanya, man rabbuka wa nabiyuka, itu yang kamu tanya lagi di atas. Saya mau nanya, masa saya mau, itu orangnya di atas. Udah, ini jawabnya aja. Ini jangan niru yang begitu-begitu. Ada lagi ditanya, man rabbuka, saya muridnya Kiai udah tenang aja, terus selamat ya. Ini kita nggak ngerti dah itu yang begitu. Ya, usahakan tetap apa yang dipertanyaan kita akan bisa menjawabnya dengan baik. Para nabi yang jumlahnya ada ribuan, para rasul yang jumlahnya ratusan. Terus orang-orang yang mati syahid macam-macam nih. Ada mati syahidnya karena apa? Sakit, karena thalabul ilm, karena macam-macam nih. Karena cari rezeki yang halal untuk keluarganya. Ada yang mati berjihad di jalan Allah, peperangan.
Maka ketika dia mati masuk kubur, maka malaikat tidak akan pernah bertanya kepada orang-orang ini. Terus orang yang istiqomah setiap malam membaca surat Al-Muluk, ini ada lagi pendapat ulama nih. Terus orang yang istiqomah membaca surat As-Sajdah. Terus orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali saat merasakan sakaratul maut. Ya kalau kamunya sadar, kalau tokek tidur terus berangkat membaca apa ente? Terus orang yang mati kena penyakit taun. Apa taun itu? Taun itu penyakit menular atau wabah. Corona, lepra, apa namanya? Demam berdarah. Terus penyakit flu burung, apalah pokoknya penyakit-penyakit yang menular. Artinya suatu kaum itu akan tertular cepat, mati. Kalau dulu penyakit cacar zaman Nabi itu, jika Nabi dipindahkan lagi, diungsikan, dikembalikan ke Siti Halimah karena di masa itu ada penyakit wabah, penyakit cacar. Kalau cacar sekarang kan sudah nggak berbahaya karena ditemukan obatnya. Dulu nggak ada obatnya, cacar, orang kena cacar nular, mati. Terus ada lagi orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Ini semua syaratnya membawa iman. Itu mati begini kalau nggak bawa iman juga. Mau malam Jumat mau hari Jumat nggak ada urusannya gitu loh. Maka semuanya akan selamat dari pertanyaan dan selamat dari fitnah kubur. Ini jadi alamat gitu loh. Yang pasti nggak ditanya siapa, ya para nabi, para rasul, orang yang syahid, orang yang berjihad di jalannya Allah, ya, orang yang selamat. Maksud perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani tsumma adzabul qabri adalah bahwa setelah mayat ditanya, ada yang kemudian mendapatkan siksa kubur, ada pula yang mendapatkan nikmat kubur. Yang disiksa adalah ruh dan jasadnya. Ini pendapatnya ulama. Ada yang mengatakan disiksa apa? Ruhnya saja. Karena Allah juga bisa mendatangkan apa? Siksaan atau rasa yang sakit pada ruh. Seperti kamu merasakan ketika mimpi, bagaimana kamu ketakutan, atau kamu mendapatkan nikmat ketika ngimpi, mendapat keindahan ketika ngimpi. Dia ada yang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Dalam satu hadis disebutkan orang yang mati dalam keadaan kafir akan disiksa di dalam kubur dengan digigit oleh 99 ekor ular secara terus-menerus sampai hari kiamat. Ini siksa yang akan dirasakan oleh orang-orang ahli kubur. Itu salah satu fitnah atau salah satu azab kubur yang akan dirasakan. Nanti persekotnya itu penjaga azab kubur dengan apa? Ular. Entah itu berkepala 99 atau jumlahnya 99 ekor ular. Inilah hadis Rasul mengatakan demikian. Di antara siksa kubur lainnya adalah dijepit atau dihimpit oleh tanah kuburan yang menyempit. Ini yang nggak bisa orang menghindar nih. Tidak ada yang bisa selamat dari himpitan tanah ini walaupun ia anak kecil. Anak kecil itu maknanya orangnya kecil maksudnya. Walaupun kecil tetap kalau dijepit ya kempet juga maksudnya. Bukan anak kecil itu maknanya anak yang belum balik, bukan. Kalau belum balik tetap mereka orang-orang yang selamat. Dan walaupun orang itu soleh kecuali para nabi. Kalau
Kalau bicara himpitan kubur maknanya karena kita di dalam tempat yang sempit, ya tetap akan merasakan kesempitan gitu loh. Walaupun dia orang-orang yang soleh, tetap akan mendapatkan rasa sempit tersebut. Kecuali tadi para nabi, para rasul, orang-orang yang diberi oleh Allah apa? Kekhususan dan mendapatkan nikmat kubur. Terus dia antara lagi adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini adalah ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Artinya apa? Ibu angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jadi besannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan dia termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali ketika dia sakit gitu loh. Jadi yang dimaksud sakratul maut adalah ketika dia sakit, dia baca Al-Ikhlas 100 kali sampai dia meninggal. Nah, orang yang sakit itu di antara amalnya apa? Baca Al-Ikhlas 100 kali. Barangkali itu sakit yang bawa kepada kematian, maksudnya gitu loh. Terus di antara nikmat kubur yaitu akan diluaskan kuburnya menjadi 70 dhira'. 70 dhira' itu 70 hasta. Satu hasta itu 60 cm. Kira-kira ya 40 meter dah. 42 meter 70 kali 60. Berarti akan kuburnya kayak ini lapangan bola 40 meter ya. Lapangan bola berapa meter itu? Lapangan bola berapa meter sih? Ini 40 itu kotak, ke sono 40. Berarti 40, ya lebih daripada lapangan bola. Terus akan dibuka kuburnya menjadi tempat yang masuknya ke situ adalah cahaya dari surga. Ini nembus, akan dilihatkan lorong yang menembus ke surga langsung, sehingga baunya surga masuk, nikmatnya surga masuk, bisa dihirup dengan nikmat. Kemudian Allah akan berikan pelita di dalam kuburnya hingga dia nggak akan merasa kesepian, tentram, tenang, bagaikan bulan purnama. Dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Dikatakan ta'allami al-khaira wa 'allimhun nas fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastahwasyu limakanihim. Pelajarilah kebaikan dan ajarkan kepada manusia, karena sungguhnya aku, kata Allah, akan menyinari kuburnya para pengajar dan para penuntut ilmu hingga mereka tidak akan merasa kesepian di dalam kuburnya. Dalam hadis yang lain dinyatakan, barang siapa memberi penerangan di masjid-masjidnya Allah, Allah akan memberinya penerangan di dalam kubur. Pokoknya banyak dengan hadis ini orang berlomba-lomba beliin lampu masjid. Kalau urusan lampu masjid mati itu saya beliin, kenapa? Hadisnya begitu, yang ngasih penerangan ya penerangan di situ. Ini ulama multi tafsir, tafsir begini, tafsir. Maknanya menghidupkan masjid, memakmurkan masjid gitu. Ya walaupun di antara memberi penerangan masjid ya memakmurkan masjid gitu loh. Kalau dulu nggak ada lampu, adanya apa? Pelita itu kan, pakai minyak, ceplek kan. Kalau di Arab dulu pakainya zaitun. Ya, zaitun.
Maka semua yang sudah disebutkan tadi harus kita imani dengan mantap, sebagaimana kewajiban pula kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Semua orang akan bangkit nanti dari kuburnya dalam keadaannya masing-masing. Maka manusia akan dibangkitkan dengan berbagai bentuk rupa dan kondisi. Kamu mati jadi manusia nih. Nanti bangkitnya belum tentu manusia. Ada yang kepalanya sapi, kepalanya kerbau, kepalanya babi, kepalanya anjing, kepalanya dengan keadaan amal yang kita kerjakan di masa hidup kita. Terus mereka akan digiring semuanya dari kuburnya, dari tempat itu ke padang mahsyar. Dikumpulkan di satu tempat. Maka ada yang berjalan, orang-orang itu dengan berjalan kaki. Ada yang menaiki tunggangan. Oh, lokasi tunggangan tuh untuk bisa sampai ke padang mahsyar. Ada yang berjalan dengan menggunakan wajahnya, ada yang ngesot, ada yang semacam-macam keadaan orang itu. Artinya ada yang orang-orang kafir, keadaan jalannya akan begini, orang-orang yang ahli maksiat akan begini, orang-orang soleh akan begini, para nabi akan beda-beda keadaan mereka sebagaimana amal mereka pada waktu hidupnya. Ini semua wajib kita imani, tidak ada hal-hal tersebut yang boleh kita ingkari, nggak ada. Kalau kita mengingkari itu semua, mengingkari azab kubur, mengingkari nikmat kubur, mengingkari pertanyaan malaikat, bisa jadi kita menjadi ahlul bid'ah, orang-orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi mengingkari hari kebangkitan, adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Karena banyak orang-orang Arab yang ketika Nabi memberitakan hari kebangkitan, mereka nanya, bawa tulang ke Nabi, ya Muhammad, apakah tulang ini akan bangkit lagi nanti? Tulangnya dibawa ke Nabi. Mengatakan bahwa ini ngomong nggak mungkin. Gimana tulang ini bisa bangkit lagi? Jadi kalau orang berpikir sebelum adanya tulang, Allah bisa bikin kamu. Apalagi sudah ada tulangnya lah, gampang aja bikinnya, nggak pakai tulang aja jadi. Ini bagi orang-orang yang mau berpikir Allah bisa saja mengembalikan sesuatu sebagaimana sedia kala. Terus kalau nggak dikembalikan sedia kala, akan sia-sia semua ini. Kenapa? Orang yang mati dizolimi tanpa ada penyelesaian, orang yang mati dibunuh dengan dolim, orang yang punya keadaan dolim, ketika dia mati berarti nggak ada penyelesaian. Yang dolim ya bebas, yang mendolimi, yang didolimi merasa nggak mendapatkan keadilan. Maka akan ada masa dibangkitkan semuanya nanti, akan diminta pertanggungjawaban. Yang mendolimi tanggung jawab, yang didolimi akan nuntut, ya Allah dulu saya diginiin sama si fulan, saya nggak terima ya Allah. Akan ada masa begitu. Namanya ada hikmah. Kalau ini kok nggak ada kebangkitan, hilang begitu aja, ya sia-sia semuanya. Seperti hewan aja yang mati. Nah, hewan yang mati nggak akan ada masa kebangkitan. Hewan yang mati gimana? Ya jadi tanah hilang aja. Seperti orang-orang pada masa fatrah. Ada pendapat yang mengatakan orang hidup pada masa fatrah gimana? Ya mati, kayak hewan sudah hilang. Nggak ada hasilnya apa-apa karena mereka nggak ada perintah, nggak ada larangan, statusnya sama kayak hewan. Ada yang mengatakan lagi selamat, mereka masuk surganya Allah. Ini khilafnya para ulama, ya. Jadi wajib kita mengimani semua berita-berita tersebut. Insyaallah
Kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, bisa menjawab semua pertanyaan mungkar, nakir, jauh dari fitnahnya kubur, dibangkitkan dalam keadaan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.